Jangan lupa like dan subscribe apabila konten bermanfaat bagi Anda. Hijrah Andre keesokan harinya, Andre yang mengeluh kepalanya pusing dari semalam hanya bisa meringis sendirian di atas ranjangnya. Sudah 2 kali dokter datang untuk memeriksanya dan memberinya obat, namun rasa pusing yang dirasanya tidak juga hilang. Bahkan kini dia merasa jika seluruh badannya juga demam. Alfian yang baru saja datang segera melihat keadaannya setelah diberitahu oleh perawat. Dia segera menghampiri Andre yang berbaring di atas ranjang dengan seluruh badan yang berkeringat dingin. "Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu?" Andre tak menjawab, dia hanya membuka sedikit matanya kemudian kembali terpejam sambil meringis. Alfian segera memegang tubuh saudaranya itu, merasa aneh karena suhu tubuhnya yang normal. "Kamu tidak demam, suhu tubuhmu normal," ucapnya heran. Andre langsung membuka matanya. "Tapi aku merasa kepanasan, kepalaku juga pusing," jawab Andre dengan sedikit marah. Dia kesal karena sedari tadi perawat dan juga dokter yang memeriksanya mengatakan hal yang sama. Alfian dan beberapa orang perawat yang sedari tadi direpotkan oleh keluhan Andre saling berpandangan. Alfian akhirnya meminta semua perawat untuk keluar terlebih dahulu. Setelah semuanya keluar, dia lantas mendekati Andre lebih dekat. "Kamu baik-baik saja, kecuali kakimu, tidak ada masalah dengan kesehatanmu, semuanya normal." Andre melihat Alfian. "Tapi kenapa kepalaku pusing sekali? Aku juga merasa jika badanku demam. Aku pikir itu hanya perasaanmu saja." "Aku pikir itu hanya perasaanmu saja. Tidak mungkin. Coba periksa sekali lagi. Mungkin saja mereka salah, atau berikan aku obat yang lain yang lebih ampuh untuk meredakan sakit kepalaku ini. Aku sudah tidak tahan lagi." Andre semakin meringis sambil memegangi kepalanya. Alfian menarik napas panjang. Dia duduk di samping Andre. "Dre, kamu tahu jika bukan saja tubuh yang bisa sakit, tapi juga pikiran kita." Andre tersentak. Kami para dokter biasanya menyebut dengan gangguan psikosomatik, yakni keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialaminya, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Keluhan psikosomatik umumnya muncul pada saat seseorang di bawah tekanan atau saat beban pikiran meningkat. Andre langsung tertegun. "Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Alfian lagi mencoba mencari tahu. "Aku tidak memikirkan apapun, aku tidak stres. Kenapa aku bisa stres? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan." Andre berusaha mengelak. Alfian tersenyum sambil berdiri. "Baiklah. Sepertinya aku tidak bisa membantumu." Alfian akan berjalan meninggalkan saudaranya. "Tapi yang harus kamu tahu, jika gangguan psikosomatik ini tidak segera ditangani, keadaanmu bisa semakin parah. Kamu harus berkonsultasi dengan psikiater untuk menyembuhkannya," ucap Alfian sambil berjalan meninggalkan Andre. "Tunggu." Alfian membalikkan badannya. Beberapa saat kemudian, Alfian termangu mendengarkan Andre yang bercerita panjang lebar sambil menangis. "Aku mati-matian mengejar dunia hingga membuatku lupa akan Sang Pencipta Allah Ta'ala, sibuk bekerja mengumpulkan harta sampai salat pun tak dijaga dan Al-Quran tak pernah lagi kubuka. Aku sudah sombong dengan merasa paling kaya dan harta adalah segalanya, padahal jika mati tak akan aku bawa. Aku sudah melakukan segala cara agar dipuji manusia, namun sejatinya di sisi Allah aku sangatlah hina. Angan-angan akan hidup sampai tua, padahal mungkin saja ajalku sudah di depan mata." "Aku memikirkan semua itu, bukan hanya hari ini atau kemarin, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu." Andre melihat Alfian.
Aku mati-matian mengejar dunia hingga membuatku lupa akan Sang Pencipta Allah Ta'ala, sibuk bekerja mengumpulkan harta sampai salat pun tak dijaga dan Al-Quran tak pernah lagi kubuka. Aku sudah sombong dengan merasa paling kaya dan harta adalah segalanya padahal jika mati tak akan aku bawa. Aku sudah melakukan segala cara agar dipuji manusia namun sejatinya di sisi Allah aku sangatlah hina. Angan-angan akan hidup sampai tua, padahal mungkin saja ajalku sudah di depan mata. Aku memikirkan semua itu, bukan hanya hari ini atau kemarin, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu. Andre melihat Alfian. Hijrahnya Anita juga membuatku yakin jika memang Aisyah istrimu dan semua perkataannya padaku adalah peringatan untukku. Aisyah tersenyum senang mendengar cerita Alfian tentang Andre. Alhamdulillah, dia sudah mengambil keputusan yang benar. Alfian ikut tersenyum. Iya, aku bersyukur akhirnya dia mendapatkan hidayahnya. Alfian mendekati Aisyah lebih dekat. Dan ini semua berkatmu, aku. Iya, Andre tadi juga bercerita tentang bagaimana dia yang seringkali merasa tertohok dengan semua ucapanmu padanya. Asal kamu tahu jika ternyata dia merenungi setiap ucapanmu padanya. Aisyah tersenyum. Seperti Anita, akhirnya dia mendapatkan hidayahnya lewatmu. Oh iya, bukan hanya Anita, tapi juga aku, ucap Alfian lagi. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan. Alfian merengkuh tubuh istrinya. Terima kasih sayang, aku merasa sangat beruntung mendapatkan istri sepertimu, yang solihah. Jangan puji aku solihah, cukup doakan agar aku senantiasa istiqomah. Karena iman seseorang itu sifatnya naik turun, begitu juga dengan hati yang mudah berbolak-balik. Alfian tersenyum sambil mengecup kening istrinya. Oh iya, setelah keadaannya sedikit membaik, Andre ingin segera berangkat di pondok. Ucap Alfian, itu bagus, semoga hijrahnya ini berjalan dengan lancar. Mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengantarkannya ke pondok. Aku sudah menelepon Kak Ahmad. Beliau dengan senang hati akan menerima Andre untuk belajar di sana. Oh iya, apa kamu mau ikut? Jika boleh tentu saja aku ingin ikut, sekalian aku ingin tahu tentang calon suami untuk Kak Siti. Kata Umi mereka sudah memilihkan calon suami yang menurut mereka cocok untuk Kak Siti. Oh ya, mudah-mudahan untuk kali ini calon yang dipilihkan untuk Kak Siti adalah lelaki yang baik. Amin. 3 hari kemudian, Andre tampak malu melihat Aisyah yang datang bersama suaminya. Dia terus membuang muka dan memalingkan wajahnya dari Aisyah yang datang untuk menjemputnya. Aisyah lalu sibuk membantu dengan membereskan barang-barang miliknya. Sementara Alfian juga sibuk mengurus administrasi kepulangannya dari rumah sakit. Hal itu semakin membuatnya malu. Teringat akan kesombongan yang dia pernah tunjukkan pada pasangan suami istri itu, kecelakaan ini juga membuatnya sadar jika sekaya apapun dirinya, sebanyak apapun uangnya, namun dirinya tetaplah membutuhkan seseorang yang ikhlas dan tulus untuk bisa mengurus dan merawatnya terutama dalam kondisi sakit seperti ini. Dia mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal yang kemarin sangat jauh dari pikirannya itu kini menjadi keinginan terbesarnya, karena kini dia menyadari jika dirinya membutuhkan seseorang untuk bisa selalu ada bersamanya. Kemesraan Alfian dan Aisyah yang sering dilihatnya juga menjadi salah satu alasan kenapa dia mulai memikirkan untuk menikah. Dia juga ingin mempunyai seseorang yang tulus mencintainya bukan karena uangnya namun karena memang mencintainya apa adanya. Tak berapa lama Alfian lalu datang membawa kursi roda. Keadaan kaki Andre yang belum kursi roda, keadaan kaki Andre yang belum pulih benar masih mengharuskannya menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantunya berjalan.
dengan dibantu oleh seorang perawat yang mendorong Andre di atas kursi roda sampai ke parkiran mobil. Mereka semua lalu pergi meninggalkan rumah sakit menuju ke pondok pesantren. Sepanjang perjalanan Andre lebih banyak terdiam. Lebih banyak berpikir jika keputusan ini memang yang terbaik untuknya. Melepaskan karirnya yang sedang maju bukanlah sesuatu yang akan disesalinya. Dia yakin jika nanti dirinya justru akan lebih menyesal jika terus terlena akan kenikmatan dunia. Sesampainya di pondok pesantren, Andre melongo melihat deretan wanita berbaju syar'i bercadar di hadapannya. Mereka yang menurutnya tampak sama tengah menyambut Aisyah yang baru saja turun dari mobil. Dia menarik tangan Alfian yang sibuk mengeluarkan barang miliknya di dalam mobil. "Siapa mereka?" Alfian melirik mereka semua sekilas. "Kakak-kakak iparku. Bagaimana caramu membedakan mana istrimu dan mereka semua? Apa kamu tidak takut tertukar?" Alfian menahan tawanya, belum sempat menjawab, keduanya sudah dihampiri oleh Ahmad dan Ridwan. Keduanya lalu dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berbincang cukup lama dengan Ahmad dan mengutarakan keinginannya untuk menuntut ilmu di sana, dia lalu merasa senang karena dirinya diterima dengan baik oleh mereka semua dan hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk belajar. Beberapa saat kemudian, Andre kembali memperhatikan Aisyah dan kakak-kakaknya juga Anita yang sekarang tengah berbincang bersama di samping rumah. Dia yang akan menuju kamarnya yang sudah disiapkan oleh Ahmad berhenti sejenak lalu menarik tangan Alfian. "Katamu tadi dua kakak iparmu itu janda?" "Iya." Andre tertegun. Berpikir sejenak. Kemudian dia kembali berjalan terlatih dengan menggunakan tongkatnya. "Aku harap pondok pesantren ini sedang terlilit hutang yang banyak," gumamnya pelan. "Apa, walaupun pelan, tapi Alfian bisa mendengar dengan jelas perkataan Andre yang berjalan di sampingnya. Aku yang akan membayar semua hutangnya dengan syarat mereka menikahkan aku dengan salah satu kakak iparmu." Alfian kaget.